Jadi minggu kemarin gue nginep di puncak sama keluarga gue. Waktu itu gue berangkat pagi buat hindarin ganjil genap. Jam 5 mama ayah gue udah duduk di mobil sementara gue baru kelar mandi. Gue nggak sempet sarapan, jadinya gue minum air aja yang banyak. Tujuan utama kita villa, tapi kita ke kebun teh dulu dan ngopi dulu di warpat. Setelah naik agak tinggi, gue kebelet pipis. Kayaknya efek dari minum kebanyakan tadi. Jadi pinggirin mobil dan gue kencing di bawah pohon di belakang Alfamart. Sesuai jadwal kita ke kebun teh dulu, ngopi di warpat, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Kita ke villa. Mamah gue sengaja milih villa yang ada di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga, biar lebih berasa seger katanya. Perjalanan gue ke villa jauh dari jalanan utama, ngelewatin banyak hutan, dan jalanan satu-satunya berada di antara pohon rindang yang lebat. Jalanan yang gue lewati udah ditumbuhi rumput, karena mungkin memang jarang dilewati. Sepanjang jalan ayah gue cuma nelpon pakai bahasa Sunda. Kayaknya nelpon klien barunya yang orang Sunda. Aneh banget karena aslinya dia nggak bisa bahasa Sunda. Mamah gue juga cuma ngeliatin jalanan doang. Jadi gue nggak ngobrol sama sekali sama mereka. Setelah sampai sana, ternyata memang benar satu-satunya rumah. Dikelilingi dengan hutan, rumahnya adalah rumah panggung yang memiliki kolong. Banyak kucing yang berteduh di kolong itu karena mungkin hangat. Ya udah, kita istirahat dan ngelakuin hal-hal biasa. Malam pun tiba, gue tidur menyamping sambil mengayal sebelum tidur. Lu pernah gak sih kalau kuping lu nempel di bantal, lu bisa denger gerakan-gerakan aneh gitu? Ini terjadi di sana, tapi gue biasa aja. Gue sambil main HP waktu itu. Dan 5 menit kemudian gue tertidur. Di puncak itu emang dingin banget ya. AC di rumah gue kalah sama dinginnya ini. Gue berusaha nyari selimut dengan mata tertutup karena gue masih setengah tidur. Dan gue raba-raba nggak ada selimutnya. Ketika gue bangun buat ngeliat di mana selimutnya, ternyata gue bangun di tengah hutan di bawah pohon tua. Gue berdiri dan kaget sekaget-kagetnya. Tapi bukan cuma gara-gara gue yang tiba-tiba ada di hutan, tapi karena ada foto yang menempel di pohon itu. Dan foto itu adalah foto keluarga gue. Masih dalam keadaan merinding, gue merhatiin foto itu hanya untuk tersadar ada hal yang salah. Di foto itu mamah gue punya tahi lalat di pipinya. Padahal gue yakin banget mamah gue nggak pernah punya tahi lalat di pipi. Tapi daripada gue debat dengan diri gue sendiri di hutan, mending gue kabur. Gue lari ke arah seadanya waktu itu. Dan untungnya gue bisa ngeliat villa gue dari jauh. Tapi ketika gue lari menuruni bukit, kaki gue tersandung. Dan terbangunlah gue di atas tempat tidur. Gue bangun sambil teriak sehingga mamah gue sampai nyamperin ke kamar. Mamah gue bawain minum terus bilang kalau gue cuma tidur dan mimpi buruk. Tapi gue nggak percaya sama dia. Bukan karena hal yang gue saksiin tadi itu berasa nyata banget, tapi karena ada tahi lalat di pipi mamah gue. Gue keringet dingin selama mamah gue nemenin gue di kamar. Akhirnya gue izin ke kamar mandi dan ambil kesempatan buat kabur keluar villa. Jalanan di depan gelap banget tanpa lampu. Gue cuma mengandalkan cahaya bulan yang masuk lewat celah-celah pohon yang rindang. Mulut gue cuma bisa ngoceh sambil berdoa semoga ada pemukiman warga di dekat ini. Dan sampailah gue di salah satu rumah warga. Gue menjelaskan semuanya yang terjadi dan mereka mengantarkan gue ke Polsek Cisarua. Sampai di sana gue langsung dikasih catatan sama polisi. Dan catatan itu ternyata berisi laporan anak hilang dan dilaporkan oleh orang tua gue. Di catatan itu gue dinyatakan hilang setelah izin keluar mobil untuk kencing di bawah pohon di belakang Alfamart.